Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bareng Nani Setiawati, masih di cerita kehidupan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan cerita yang mengambil judul Jawara Tanjung Priuk. Merupakan ini bagian yang kedua. Cerita ini benar-benar adanya ataupun benar-benar nyata, bukan rekayasa ataupun kutipan. Dan untuk semuanya teman-teman, sebelum cerita ini berlanjut, jangan lupa ya untuk subscribe, komen, like, dan juga share agar video-video selanjutnya nggak ketinggalan. Kemarin Kang Iwan sampai 2 hari tidak makan. Kepalaku terasa pusing dan perut sakit. Mungkin karena aku cuma minum air mentah saja. Walaupun perut sakit dan kepalaku pusing, aku terus berjalan dengan langkah gondai sempoyongan, dan akhirnya aku tak sadarkan diri tergeletak di jalan. Di saat aku tak sadarkan, aku sudah berada di dalam kamar beralaskan kasur empuk. Aku bangkit dan bersandar karena kepalaku masih terasa pening. Dan tiba-tiba pintu kamar terbuka. Muncullah seorang wanita berusia 30 tahun. Nak, kamu sudah sadar? Iya, Bu. Saya ada di mana ini? Tenang, Nak. Kamu ada di rumah Ibu. Tadi siang kamu Ibu temukan di jalan dan keadaan tak sadarkan diri. Karena Ibu tak tega lihat kamu, akhirnya Ibu bawa ke rumah. Tapi sekarang kamu gak usah cerita dulu. Lebih baik sekarang kamu mandi lalu makan. Nanti kamu cerita. Iya, baik Bu, makasih. Setelah Ibu yang menolongku keluar, aku bangkit dan langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badanku yang terasa amat letih dan kotor. Di saat aku keluar kamar mandi, aku lihat di tempat tidur sudah ada 1 setel pakaian, serta nasi dan segelas air. Kemudian dari luar terdengar suara ibu pemilik rumah menyuruh ganti pakaian dan makan. Setelah beres ganti pakaian dan makan, selang beberapa menit ibu pemilik rumah memanggilku. Nak, kalau sudah beres keluarlah, Ibu mau ngobrol, ucap pemilik rumah. Iya Bu, jawabku. Lantas aku keluar dan menghampiri pemilik rumah di ruang tamu. Di sana sudah ada yang nunggu aku, seorang istri dan suaminya. Dengan penuh rasa hormat, aku hampiri beliau. Kemarilah Nak, Ibu sama Bapak mau ngomong, ucap ibu pemilik rumah sambil menyuruhku duduk di hadapannya. Aku duduk sambil tertunduk karena rasa hormatku sama kedua pasangan yang telah menolongku. Nak, Ibu dan Bapak mau nanya. Iya Bu, apa yang mau Ibu dan Bapak tanyakan sama saya? Ucapku sambil tetap menunduk. Gini Nak, Ibu dan Bapak mau tahu asal-usul dari mana dan mau kemana dan kenapa kamu sampai terkapar tak sadarkan diri di jalan, ucap beliau sambil menatapku penuh tanya. Iya Nak, coba jelaskan sama Bapak dan Ibu, ucap suami Ibu itu ikut bicara. Iya Bu, gini ceritanya. Aku jelaskan dari awal aku berangkat hingga sampai aku pingsan di jalan dan sampai sekarang. Semua aku jelaskan tanpa terlewat. Pasangan suami istri itu dengan serius mendengarkan sambil manggut-manggut, sesekali menggelengkan kepala sambil lalak-lilik. Setelah beres aku menjelaskan semua pengalamanku. Kemudian laki-laki suami ibu itu pun berkata, oh jadi gitu ceritanya. Oh iya, kamu belum memperkenalkan nama kamu siapa Nak? Namaku Iwan Pak, Bu, jawabku. Oh, Nak Iwan. Nama Bapak Herman dan nama Ibu Ratna. Ucap Bapak itu menyebutkan namanya dan nama istrinya juga. Sekarang gini Nak, daripada kamu keluyuran, gak karuhan, cari kerja gak dapet-dapet, dan kamu pun tak tahu arah, mending sekarang kamu tinggal sama Bapak aja dan Ibu.
Dan tugasmu setiap hari jemput putri Bapak satu-satunya untuk sekolah. Tempatnya nggak jauh, cuma 200 meter dari sini. Karena Bapak kerja, Ibu juga ngurus toko. Iya Bu, Pak. Iya Bu, ucap Pak Herman sambil melirik istrinya. Iya Nak, gimana? Apa kamu bersedia tinggal sama Ibu dan Bapak, sambung Bu Ratna. Tapi apakah saya nggak merepotkan Bapak, berkata Ibu. Enggak Nak Iwan, justru Bapak dan Ibu senang kalau Nak Iwan bersedia tinggal di sini. Kalau memang begitu, saya justru merasa bahagia Pak, Bu. Jadi Nak Iwan bersedia, jawab Bu Ratna. Iya Bu, Pak, saya mau. Syukurlah kalau Nak Iwan mau atau bersedia. Bapak senang, jadi ada yang jagain putri Bapak. Jadi mulai besok Nak Iwan antar jemput putri Bapak. Iya Pak, siap. Makasih atas kebaikan Bapak serta Ibu. Ya sudah, sekarang Nak Iwan kembali istirahat aja, ucap Bu Ratna. Singkat cerita, seminggu sudah saya berada di rumah beliau dan setiap hari antar jemput anaknya, dan di situ saya mulai kenal dengan anak-anak muda yang biasa nongkrong, dan saya pun tiap malam suka ikut nongkrong sama mereka. Karena keseringan nongkrong dan saya pun terbawa arus hingga mulai mengenal yang namanya minuman keras. Hingga suatu ketika saya diprovokasi sama anak-anak di sana. Saya disuruh jual sepeda yang biasa saya pakai buat antar jemput. Dan saya pun menuruti karena dalam pengaruh minuman keras. Akhirnya sepeda itu saya jual dengan harga 1 juta. Sedangkan Pak Herman beli sepeda itu seharga 3 juta. Kalau dibandingkan dengan sekarang, 3 juta zaman itu di tahun 1987, entah berapa jumlahnya sekarang. Dan uang hasil jual sepeda saya pakai buat poya-poya sama teman-teman dan tersisa 500.000. Di keesokan harinya, di saat saya terbangun dan sudah keluar kamar, Pak Herman nanyain sepeda. Wan, sepedanya kemana? Kok gak ada? Saya jawab agak gelagapan. Iya Pak, semalam sepeda ada yang nyuri pas saya tinggal waktu mau beli rokok. Di situ Pak Herman menciutkan keningnya dengan seperti tidak percaya, karena beliau sudah mengetahui kalau saya sering nongkrong sama anak-anak di daerah itu. Bahkan pernah mergokin pas lagi saya minum-minum bareng anak-anak di sana. Dengan sikap ketus dan terlihat jengkel, Pak Herman langsung aja buang muka dan pergi tanpa ngomong sepatah kata pun. Jujur, hatiku merasa tak enak, campur aduk. Hingga setelah kejadian itu, aku gak pernah lagi ditanya atau disuruh apapun. Bahkan anaknya pun diantar jemput sama beliau sendiri. Mungkin mereka sudah benar-benar merasa kecewa dengan sikap dan perilaku saya yang sudah merusak kepercayaannya. Karena saya sudah tak dianggap lagi dan sudah tak diperdulikan lagi sama Pak Herman dan Bu Ratna. Akhirnya saya diam-diam pergi meninggalkan orang yang telah menolong saya. Dan telah saya kecewakan, karena setiap harinya beliau selalu pergi dan tak ada siapa-siapa di rumah itu. Jadi pas saya pergi pun tak ada yang mengetahui. Saya pergi begitu saja tanpa pamit dan belum sempat minta maaf, karena setiap saya sempetin ataupun saya samperin maksud mau minta maaf, mereka berdua selalu menghindar. Seperginya dari sana, saya langsung menuju Tanjung Priuk karena saya masih punya uang sisa. Saya cari kontrakan untuk tempat saya tinggal. Sesampainya di
Tanjung Priuk, saya langsung cari kontrakan yang murah dan tinggal di kontrakan. 2 minggu sudah saya tinggal di kontrakan seorang diri, hingga akhirnya uang simpanan pun habis tak tersisa. Di saat uang habis, saya kebingungan harus cari uang kemana dan harus kerja apa. Akhirnya saya keluar kontrakan, maksud untuk cari uang karena saya butuh buat makan dan sebentar lagi harus bayar kontrakan. Saya masuk ke pasar Tanjung Priuk, maksud untuk jadi tukang kuli panggul. Siapa tahu ada yang butuh jasa kuli panggul. Di pasar aku malah celingukan hingga tersirat di pikiranku untuk nyopet. Karena aku melihat seorang ibu-ibu menggendong tas dan dompetnya nongol. Dan aku di situ benar-benar nekat untuk nyopet. Kudekati ibu-ibu itu dengan berdesakan dan terus aku pepet. Karena aku belum pengalaman dan gemeteran, aku ambil dompet ibu itu. Di situ aku ketakutan, di situ aku ketahuan dan langsung aku diteriakin ibu itu. Copet, 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 tolong, ada copet. Aku sontak langsung lari tanpa arah, yang penting aku gak terkejar. Karena setelah ibu itu teriak dan menunjuk ke arahku, orang-orang di sana langsung mengejar aku. Dengan panik aku terus berlari, hingga akhirnya aku nemu keramba ayam numpuk. Tanpa pikir panjang, aku langsung sembunyi di tumpukan keramba ayam. Sudah gak peduli walau banyak tai ayam dan bulunya. Yang penting aku selamat dan tak ketemu sama yang mengejar aku saat itu. Sampai beberapa jam aku sembunyi di bawah tumpukan keramba hingga merasa situasi sudah aman. Akhirnya aku keluar dengan pakaian yang penuh bulu ayam dan sangat bau kotoran ayam. Setelah merasa benar-benar aman, aku langsung bergegas pulang, memasuki gang sepi agar gak terlalu banyak yang melihat aku. Akhirnya sampailah ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, aku langsung masuk dan bergegas mandi untuk membersihkan badan. Setelah mandi dan ganti pakaian, aku masih belum membuka dompet hasil curianku. Aku duduk dan melamun, meratapi nasibku yang mengapa harus berakhir seperti ini. Tak terasa, air mataku menetes. Teringat orang tuaku di kampung, andai saja aku tak ikut ke Jakarta, mungkin nasibku takkan sampai jadi begini. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Aku tinggal terima kenyataan dan harus berpikir untuk kelangsungan hidupku ke depan. Setelah lama aku termenung, kemudian kurai dompet hasil copetan pertamaku. Setelah aku buka dan melihat isi dompet, di dalam dompet terselip beberapa uang lembaran yang jumlahnya ada 20 lembar pecahan 20.000. Ku ambil uang di dalamnya, aku tersenyum bahagia karena bisa buat beli makan serta sebagian bisa aku bayarkan untuk uang kontrakan. Singkat cerita, 3 tahun sudah aku hidup sendirian di Tanjung Priuk dengan kebiasaanku yang hanya mengandalkan jadi copet. Tak jarang juga aku ketahuan. Bahkan bukan sesekali 2 kali aku digebukin warga. Hingga pada suatu malam di saat aku lagi nongkrong di kios langgananku. Tepat jam 10 malam, ada seorang perempuan sedang berlari ke arahku. Sesampainya di hadapanku, perempuan itu menarik tanganku dan meminta tolong untuk membawanya sembunyi. Aku sontak kaget. Nanti dulu, Mbak, ada apa ini? Kayak ketakutan, tanyaku sambil memandang perempuan itu. Itu Mas, tolong saya. Saya ini dikejar-kejar tibum. Ayo Mas, tolong saya. Sembunyiin agar enggak ditangkap, jelasnya.
Dan memang benar, bukan dia saja yang berhamburan lari, melainkan banyak yang berhamburan tanpa arah. Dan di situ aku pun melihat mobil aparat dan anggotanya sedang mengamankan wanita-wanita malam yang sedang mangkal. Aku tak langsung menolongnya, melainkan aku melirik penjaga kios, dan pemilik kios pun seperti tahu isyaratku langsung mengangguk dan berkata, "Sudah, Brig, kasih bawa aja ke kontrakan," ucapnya. Bergegaslah aku bangkit dan membawa perempuan itu ke kontrakan. Sampailah di kontrakan dan langsung kubawa masuk. Di dalam kontrakan dia masih terlihat syok. Kuambilkan segelas air minum supaya dia tenang kembali. Setelah terlihat kembali tenang, aku tanya dia, "Mbak, maaf, sebenarnya kenapa kok Mbak sampai dikejar-kejar Tibum? Dan kalau boleh tahu nama Mbak siapa?" "Gini Mas, saya jelaskan. Dan sebelumnya saya terima kasih sudah Mas bawa saya ke sini." "Sudah, gak apa-apa Mbak, silahkan lanjutkan ceritanya," ucapku. "Jadi gini Mas, baik saya perkenalkan dulu nama saya. Saya Rosi, dan kenapa saya sampai dikejar-kejar Tibum? Karena saya lagi mangkal Mas, biasalah jadi kupu-kupu malam." Ternyata perempuan itu bernama Rosi dan berprofesi sebagai kupu-kupu malam. Dan dia cerita semua dari awal hingga bertemu saya. Akhirnya kami berdua semalaman terus ngobrol hingga esok pagi. Dan saling ceritakan pengalaman masing-masing. Hingga tak terasa pagi pun tiba dan kami berdua pun saling ketiduran. Di sore harinya saya terbangun karena perut terasa lapar dan kulihat Rosi masih tertidur di sampingku. Kemudian aku bangun dan langsung membersihkan tubuh. Segeralah aku keluar kontrakan untuk cari makan untukku dan untuk Rosi. Setelah membeli 2 bungkus nasi, aku bergegas pulang. Sesampainya di kontrakan, ternyata Rosi sudah bangun dan sudah beres mandi. "Habis dari mana saja Mas? Kok aku ditinggal sendiri?" ucapnya. "Oh ini Mbak, saya habis beli nasi untuk kita berdua makan." "Oh kirain habis dari mana gitu." Jangan panggil saya Mbak dong Mas, panggil aja Rosi. Toh kita gak jauh berbeda usia, biar lebih akrab lagi. Panggil aja Rosi aja." "Oh iya, sudah, ayo kita makan." "Kita makan aja, nanti kita lanjutkan ngobrolnya." Setelah beres makan, kami duduk santai lalu aku tanya dia, Ros, ngomong-ngomong sekarang kamu mau lanjut kemana?" "Iya Mas, kalau diperbolehkan sama Mas Jabrig, saya mau terus aja tinggal sama Mas Jabrig. Dan mulai sekarang Mas Jabrig sudah gak usah lagi menjadi copet, biar saya saja yang kerja. Gimana Mas?" "Duh, gimana ya? Kalau kamu memang mau tinggal di sini bareng Mas, masih gak keberatan dan gak masalah. Lagi pula Mas di sini bebas. Yang penting kita kan biar dibayar. Yang penting kontrakan dibayarkan." "Iya Mas, gak apa-apa. Saya yang akan bayar kontrakan setiap bulannya." "Jadi gimana Mas?" "Ya boleh saja, silahkan. Kalau kamu memang mau tinggal bareng Mas di sini. Cuman kalau hanya kamu aja yang kerja, Mas yang jadi gak enak." "Udah Mas, gak apa-apa. Biar saya aja yang kerja. Karena saya sudah merasa nyaman sama Mas dan merasa ada yang melindungi saya seperti saat ini." "Ya udahlah, kalau kamu merasa nyaman sama Mas. Tapi kalau masalah cari uang, Mas juga akan cari uang. Karena Mas gak mau kalau terus mengandalkan kamu, Ros." "Oke Mas, makasih. Karena Mas sudah mempersilahkan saya tinggal di sini," ucapnya sambil dia memeluk aku dan menciumku.
Jelas aku kaget karena aku baru sekali ini merasa dipeluk dan dicium perempuan. Dengan grogi aku jawab, Iya Ros, sama-sama." Rosi malah ketawa melihat reaksiku yang gelagapan dan berkeringat serta salah tingkah. Aduh, kamu kenapa Mas? Kok sampai keringatan? Sampai keringatan kayak gitu? Enggak, Ros. Saya enggak apa-apa. Dia tersenyum kecil, mungkin tahu dan paham dengan sikapku yang gelagapan. Ya sudah Mas, mending bantu saya ambil barang-barang saya di kontrakan sana untuk pindah ke sini. Singkat cerita, semenjak Rosi tinggal bareng saya, kontrakan pun terlihat menjadi rapi, tak terberantakan lagi. Ya, buat semuanya nanti dilanjut lagi ya dengan episode selanjutnya ataupun bagian ketiga. Ini baru nyampe bagian kedua. Dan untuk semuanya jangan ketinggalan ya, nanti di cerita kehidupan tentunya masih akan berlanjut. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.